Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 1011, ada pepatah lama di Tiongkok. Tidak. Begitu Mario selesai berbicara, Chu Chen segera menjawab, berikan mahkotaku. Keduanya saling memandang. Senyum di wajah Mario berangsur-angsur memudar. Dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap tidak sopan dan bahkan menolaknya dengan tegas. Tahukah Anda berapa banyak orang kuat yang telah bergabung dengan aliansi baru dalam kurun waktu terakhir? Mario berkata perlahan, dan mereka semua adalah orang-orang paling berkuasa di dunia. Saya baru saja mengatakan bahwa sejak pemulihan energi spiritual, Tiongkok telah menghasilkan prajurit terbanyak di alam transformasi dewa. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa dengan tren perkembangan aliansi baru, mereka pasti dapat melampaui Tiongkok dalam waktu singkat. Jika Anda bergabung dengan aliansi baru, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota 12 bangsawan. Chu Chen menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Mario terdiam beberapa saat. Pembunuh Tao Hua, ini menjadi topik utama. Tidak peduli apa yang dikatakannya, dia akan menolaknya secara langsung. Bagaimana kita bisa melanjutkan pembicaraan ini? Mario mengerutkan kening. Dalam waktu 10 hari, berita tentang 12 dewa akan menyebar ke seluruh dunia. 12 dewa aliansi baru akan terkenal di seluruh dunia. Chu Chen juga mengerutkan kening. Apa hubungannya denganku? Kembalikan mahkota itu padaku dan kau boleh pergi. Wajah Mario tiba-tiba menjadi gelap. Sudah kubilang mahkota itu milik pengadilan kekaisaran Eropa. Kalau kau bergabung dengan aliansi baru, aku bisa mengirimkan mahkota itu atas nama pengadilan kekaisaran Eropa. Tapi kalau kau tidak bergabung, maaf, aku tidak bisa memberimu harta karun yang menjadi milik pengadilan kekaisaran Eropa ini. Chu Chen menyipitkan matanya dan menatap Mario. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Mario tercengang. Detik berikutnya, tiba-tiba, Mario merasakan nyeri mati rasa di lengannya, dan sambaran petir menyambar lengannya tanpa peringatan. Jika kau mencoba pamer, kau akan disambar petir. Sosok Chu Chen melesat secepat kilat, dan dalam sekejap dia menamparkan Mario dengan telapak tangannya. Mario terkejut dan mundur karena malu. Tetapi kotak di tangannya telah diambil oleh Chu Chen. Chu Chen membuka kotak itu dan melihatnya. Di dalam kotak itu, mahkota kuno memancarkan cahaya ilahi. Itu memang sebuah alat ajaib kuno. Chu Chen langsung menaruh mahkota ke Chang Tianbei. Pada saat ini, Mario kembali sadar dan menatap Chu Chen dengan tajam. Ada pepatah lama di Tiongkok, jika Anda tidak menerima bersulang, Anda akan dihukum. Pada saat yang sama, Mario juga melihat seluruh tubuh Chu Chen. Di mana mahkota itu disembunyikan? Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 4 sosok secepat kilat muncul dari segala arah dan mengepung Chu Chen. Mereka semua mengenakan jubah merah. Seorang prajurit dari alam transformasi ilahi dari Istana Kekaisaran Eropa. Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Mario berkata dengan tenang. Bergabung dengan aliansi baru adalah satu-satunya caramu untuk bertahan hidup. Chu Chen menyipitkan matanya. Jika kamu tidak bergabung, kamu akan mati. Mario menjawab, ada pepatah Cina kuno,
mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan binasa. Kamu tahu banyak tentang pepatah Cina kuno. Chu Chen berkata, aku juga akan memberimu sebuah pepatah Tiongkok kuno. Kehendak surga dapat ditentang, tetapi kehendak diri sendiri tidak dapat dipertahankan. Begitu kata-kata itu terucap, Chu Chen bertepuk tangan, dan tiba-tiba seperti seekor naga, dia menyerang Mario. Mario sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa si pembunuh, Tao Hua, berani mengambil inisiatif menyerang saat menghadapi pengepungan 5 tuan. Dengan tergesa-gesa, Mario mundur agak jauh lagi. Melihat situasi ini, keempat tuan lainnya segera mengambil tindakan. 5 dewa mengubah wilayah mereka dan menyerang Chu Chen bersama-sama. Chu Chen menggunakan telapak tangan abadi naga pengembara dan gerak kaki Kimen. Menghadapi kepungan 5 tuan, ia tidak tertinggal dan melawan dengan gagah berani. Mario terkejut, kekuatan pembunuh Pit Blossom berada di luar imajinasinya. Jika orang kuat setingkat ini bergabung dengan aliansi baru, tidak diragukan lagi dia akan mendapat tempat di antara 12 dewa. Di seluruh dunia, jika harus berjuang sendirian, saya khawatir dibutuhkan campur tangan paus untuk menekan si pembunuh, Tao Hua. Siapkan formasi, Mario berkata dengan suara rendah. Kelima orang guru itu menghunus senjatanya secara bersamaan. Dalam sekejap, cahaya dingin melonjak dan mengelilingi Chu Chen. Pada saat yang sama, mereka membentuk formasi serangan dan menyerang Chu Chen bersama-sama. Serangan yang dilepaskan oleh gabungan dari kami berlima master sebanding dengan alam sempurna dari alam transformasi ilahi. Saat formasi itu terbentuk, hati Mario dipenuhi dengan keyakinan. Dia berteriak keras sambil menatap si pembunuh bertopeng, Tao Hua. Hari ini, ia harus mengungkap misteri pembunuh Tao Hua ini. Dia ingin melihat seperti apa rupa pria Tionghoa yang tidak tahu berterima kasih ini. Serangan gabungan, Chu Chen merasa agak baru bahwa pihak lain tiba-tiba membentuk formasi. 5 pakar teratas dari istana kerajaan Eropa sebenarnya mengetahui formasi. Chu Chen mengenalinya sekilas. Ini adalah formasi serangan gabungan 5 elemen yang paling dasar. 5 guru besar masing-masing mengendalikan 5 arah yaitu emas, kayu, air, api dan tanah. Dengan bantuan formasi, kekuatan 5 master diintegrasikan menjadi satu, dan kemudian meledak lagi. Mario mencibir, ada pepatah Cina kuno yang mengatakan, dia yang tahu waktu adalah pahlawan. Di bawah serangan sengit itu, Mario jelas merasa bahwa keunggulannya menjadi semakin jelas. Dalam 10 gerakan, si pembunuh, Tao Hua, pasti akan dikalahkan. Mario sangat yakin dengan formasi serangan yang diwariskan oleh Paus. Begitu dahsyatnya hingga tak ada bandingannya. Ledakan, sosok Chu Chen mundur agak jauh. Formasi penyerang 5 orang itu dengan cepat maju dengan kekuatan yang tak tertandingi. Chu Chen mengangkat tangannya dan menggunakan teknik mengendalikan objek melalui udara. Batu-batu besar beterbangan dari segala arah di puncak gunung. Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan, memamerkan keterampilan Anda di depan seorang ahli hanyalah sebuah lelucon. Ledakan-ledakan, batu besar itu jatuh bagaikan meteor dan langsung menghantam titik kunci formasi tersebut. Dalam sekejap, formasi dasar 5 elemen ini hancur.
kelima master itu menderita serangan balik formasi pada saat yang sama dan mundur dengan kaget. Bagi Chu Chen, mematahkan formasi sederhana seperti itu adalah hal yang mudah. Detik berikutnya, Chu Chen seperti seekor naga yang muncul dari laut, memamerkan kekuatan sucinya. Telapak naga abadi miliknya begitu kuat sehingga ia memasuki pusat kelima orang itu dalam sekejap mata. Dia dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya, dan dalam sekejap, kelima majikan itu mundur satu demi satu, memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mario merasakan nyeri tajam di dadanya. Saat dia jatuh ke tanah, dia merasakan bahaya. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat si pembunuh Tao Hua berlari ke arahnya lagi. Ada pepatah Cina kuno, jika tidak ada yang menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan siapapun. Jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Jangan, seru Mario. Matanya menampakkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Dia menatap kaget pada si pembunuh, Tao Hua, yang mendekat selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Mario merasakan niat membunuh yang terpancar dari si pembunuh, Tao Hua. Pembunuh, Tao Hua, bukanlah orang baik. Mario melawan balik sekuat tenaga. Namun dalam 2 gerakan, ia terhempas lagi. Keempat master lainnya juga menyerbu maju dengan seluruh kekuatan mereka. Namun mereka tidak sebanding dengan Chu Chen dan dikalahkan satu persatu. Ledakan, Chu Chen memukul kepala Mario dengan telapak tangannya. Vitalitas dalam tubuh Mario tiba-tiba memudar bagaikan air pasang, dan dia terjatuh ke tanah dengan keras. Ada pepatah Cina kuno, semoga perjalananmu menyenangkan di jalan menuju alam baka. Bab 1012 memprovokasi aliansi baru. Chu Chen tidak tahu mengapa Mario memiliki studi mendalam tentang pepatah Tiongkok kuno. Tetapi sebelum dia meninggal, memberinya pepatah Tiongkok kuno terakhir dianggap sebagai kebaikan yang luar biasa. Lagi pula, ada pepatah Cina kuno yang mengatakan bahwa orang mati adalah yang terhebat. Pada saat Mario terbunuh, keempat pria berjubah merah lainnya bereaksi sangat cepat, melarikan diri. Kengerian si pembunuh, Peach Blossom, berada di luar imajinasi mereka. Tanpa diduga, 5 tetua berjubah merah dari Istana Kekaisaran bukanlah tandingan si pembunuh, Tao Hua. Pada saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri. Panggilan, sebuah batu besar terbang keluar dan menghancurkan kepala salah satu tetua berjubah merah. Kecepatan Chu Chen lebih cepat dari mereka. Orang-orang ini adalah musuh asing yang ada di sini untuk mengambil nyawanya. Jika dia membiarkan mereka pergi dari sini, suatu hari nanti beberapa anggota Biro Operasi Khusus China mungkin akan mati di tangan mereka. Tentu saja, Chu Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Ia mengejar mereka bagaikan guntur, dan 1 jatuh, 2 jatuh, 3 jatuh. Tetua berjubah merah terakhir hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai kaki gunung. Tetapi sebuah sosok tiba-tiba muncul entah dari mana dan membuatnya ketakutan. Dia tanpa sadar ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Tetapi Chu Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berlutut dan langsung menghancurkan jiwanya dengan telapak tangan. Pertarungan telah berakhir. Chu Chen dengan lembut menepis debu di tubuhnya, mengambil teleponnya, dan menelepon istrinya untuk melaporkan bahwa dia aman. Setelah pertempuran, hari sudah gelap. Setelah itu, Chu Chen mengirim pesan kepada Shen Lu,
minta orang-orang dari aliansi baru untuk mengambil mayat-mayat itu, dan omong-omong, beritahu mereka bahwa tempat perhentianku selanjutnya adalah negara Boki. Senlu telah tinggal di markas besar KAM khusus Australia, menatap langit di luar dengan hati tegang, bertanya-tanya bagaimana keadaan di puncak gunung. Tiba-tiba, Senlu menerima pesan dari si pembunuh, Tao Hua. Dia mengkliknya dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat isi pesan itu, dia tertegun seolah tersambar petir. Mengumpulkan mayat, Senlu mengetahui identitas orang-orang yang dikirim oleh aliansi baru. Bawahan Paus Eropa dan tokoh penting dalam aliansi baru. Yang lebih penting, masing-masing dari mereka adalah orang kuat di alam transformasi ilahi. Namun kini, ia dibunuh oleh pembunuh, Tao Hua, seorang diri. Tidak hanya itu, si pembunuh, Tao Hua, juga memberitahu aliansi baru itu kemana dia akan pergi selanjutnya. Artinya jelas. Subteksnya adalah jika aliansi baru tidak puas, mereka dapat pergi ke negeri Boki untuk mencarinya kapan saja. Pembunuh, Tao Hua, benar-benar berani menantang aliansi baru yang sekarang populer itu sendirian. Senlu terkesiap. Untungnya, si pembunuh, Tao Hua, tidak menyalahkan Australia. Setelah Senlu menyadari apa yang terjadi, ia segera pergi menemui Baru. Baru pun kaget dan langsung mengeluarkan perintah agar seluruh media di Australia terus memuji si pembunuh, Tao Hua. Tidak. Mereka seharusnya memanggilnya Dewa Perang, Tao Hua. Setelah itu, Baru juga memerintahkan orang-orang KAM AOT untuk pergi ke lokasi pertempuran, dan segera menemukan 5 mayat. Mereka tidak berani menyembunyikannya dan segera memberitahu aliansi baru berita bahwa 5 orang tewas dalam pertempuran itu. Setelah menyelesaikan rangkaian operasi ini, Baru menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "KAM AOT, kamu tidak boleh memprovokasi Dewa Perang, Bunga Persik, kamu harus berteman dengannya." Chu Chen telah kembali ke istana. Sang dewi kecil yang melayang di atas istana berkicau 2 kali dan segera terbang keluar. Tak lama kemudian, Song Yan keluar dan dewi kecil itu berdiri di bahunya. Seolah mencium bau darah pada Chu Chen, dewi kecil itu mengepakkan sayapnya dengan jijik. "Saya harap semuanya berjalan baik." Song Yan berjalan mendekat dan memegang tangan Chu Chen. Sambil berjalan kembali ke aula, Chu Chen mengeluarkan kotak itu. Buka kotak itu dan cahaya ilahi mengalir melewatinya. Mahkota kuno itu tampak seperti terbuat dari emas, bersinar terang dan terasa berat di tangan. Bentuk mahkota tidak rumit dan jelas sekilas. Mahkota secara keseluruhan memberikan orang perasaan hikmat. Chu Chen mengambil mahkota di tangannya dan mengamatinya sejenak, tetapi tidak menyadari sesuatu yang aneh. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi aura senjata sihir kuno. "Sepertinya ini hanyalah mahkota biasa," kata Chu Chen. Song Yan tidak membuat penemuan lainnya. Setelah keduanya mempelajarinya sejenak, Chu Chen memasukkan mahkota itu ke dalam Chang Tianbei. Waktunya berangkat. Dalam perjalanan ke bandara, Chu Chen tiba-tiba teringat kata-kata Mario dan segera menelepon Chu Kaiping. "Selamat kepada pembunuh, Tao Hua, karena berhasil membunuh binatang cahaya gelap dan memulai awal yang baik." Chu Kaiping tertawa dan berkata, "Bagaimana, kau sudah mendapatkan mahkotanya, kan? Sudahkah kau menemukan jawabannya?" Meskipun mahkota ada di tangan, mahkota itu juga ternoda darah.
Chu Chen menjawab. Chu Kaiping segera menjadi tertarik dan bertanya, apakah kam khusus Australia berani menolak memberimu mahkota? Aliansi baru campur tangan, Chu Chen berkata. 5 pria berpakaian merah di alam transformasi ilahi datang, mengaku dari istana kerajaan Eropa. Mereka mengambil inisiatif untuk mengambil mahkota, dan kemudian mengundang saya untuk bergabung dengan aliansi baru. Jika saya tidak bergabung, mereka akan mengambil nyawa saya. Chu Kaiping senang. Pengadilan Kekaisaran Eropa memang merupakan kekuatan yang kuat. Apa yang terjadi? Apakah ada yang lolos? 5 master alam transformasi dewa semuanya terbunuh, Chu Chen berkata. Namun, mereka mengatakan bahwa aliansi baru itu membentuk 12 dewa tertinggi. Audio milik Apa itu? Softer Channel. 3 dari 12 dewa utama aliansi baru telah dikonfirmasi, dan 9 masih harus ditentukan. Chu Kaiping berkata, salah satu dari mereka adalah paus dari istana kerajaan Eropa, dan 2 lainnya juga merupakan orang-orang super kuat dari Eropa dan Amerika Serikat. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Chu Kaiping berhenti sejenak dan melanjutkan. 12 dewa utama aliansi baru dikatakan sebagai dewa utama yang hanya dapat digolongkan sebagai dewa utama jika mereka berada di puncak keadaan mereka saat ini. Jika mereka semua berkumpul bersama, mereka akan menjadi sangat kuat. Kita harus mengakui bahwa mereka akan menjadi musuh terbesar kita. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Aku ingin tahu apakah yang disebut paus akan mengambil tindakan untuk membunuh 5 alam transformasi dewa mereka kali ini. Ke-12 dewa utama berada di puncak kerajaan mereka saat ini. Chu Chen ingin bertemu pria-pria kuat seperti itu. Hanya ketika mereka saling berhadapan kita dapat mengetahui siapa yang benar-benar terbaik di dunia. Dengan lancar menaiki pesawat dan menuju ke negara Boki. Markas besar aliansi baru itu terletak di sebuah pulau di lautan. 5 tetua berjubah merah dari istana kerajaan Eropa tewas di tangan pembunuh, Tao Hua, dan berita tersebut telah disampaikan kembali ke aliansi baru. Di puncak gunung di pulau itu, ada seorang pria berjubah emas, bersinar terang, dengan fitur wajah yang sangat tajam, memberikan orang perasaan suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Pria ini adalah paus dari pengadilan kerajaan Eropa, Kaiser. 5 tetua berjubah merah bergabung, tetapi semuanya dibunuh oleh pembunuh, Tao Hua. Kaisi bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dan dia bahkan mengumumkan lokasi pemberhentian berikutnya. Apakah pembunuh, Tao Hua, ini benar-benar percaya diri? Paus Kaiser melirik ke kejauhan. Bersambung.